Assalamualaikum teman bidan. Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya. Jadi di video ini seperti judul di atas, saya akan bahas tentang jadi bidan. Mungkin di sini ada adik-adik yang sedang bingung nih cari jurusan mau kuliah apa nantinya, dan siapa tahu ada yang sudah punya cita-cita jadi bidan. Semoga info di video ini bermanfaat ya. Yeay, kita mulai lagi. Sebenarnya apa sih bidan itu? Pasti kalau yang punya cita-cita bidan pasti tahu ya tugas bidan itu apa. Tugas bidan, biasanya orang tahu bidan itu dari tugasnya, yaitu tugasnya menolong ibu-ibu melahirkan. Tapi teman-teman, sebenarnya tugas bidan bukan hanya itu loh. Tugas bidan itu banyak, dari pelayanan kehamilan, dari perawatan ibu pasca melahirkan, dari perawatan bayi lahir, pendidikan KB, dan masih banyak lagi kalau misalnya. Oke, selanjutnya siapa-siapa saja yang bisa jadi bidan ya? Yang pastinya yang bisa jadi bidan itu adalah wanita. Kalau cowok jadinya perawat atau dokter objin, bukan bidan. Oh ya, terus dan yang bisa jadi bidan juga kita yang sudah lulus SMA. Jadi teman-teman yang sudah lulus SMA, misalnya jurusan IPA, IPS, bahasa, SMK, semua bisa daftarkan diri jadi mahasiswa kebidanan. Entah mau di universitas negeri ataupun di universitas swasta, dan ambil jenjang D3, D4, S1 ataupun profesi. Ada beberapa kampus yang punya jurusan kebidanan, contohnya saja ya. Nanti teman-teman bisa searching saja di Google, banyak kampus-kampus yang punya jurusan kebidanan. Tapi ada beberapa kampus negeri yang punya jurusan kebidanan, seperti kampus di Surabaya ada Erlangga, itu ada S1 sekalian profesi. Terus di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ada D4. Di Brawijaya juga ada S1 kebidanan. Di Makassar ada Hasanuddin, dan di daerah-daerah lainnya ada Poltekkes negeri untuk mendaftarkan diri jadi mahasiswa bidan. Dan ada kampus swasta juga yang ada jurusan kebidanan. Seperti saya ambilnya di kampus swasta di Universitas PGRI Adibuana. Di situ ada jurusan D3 dan S1. Tapi waktu saya angkatan 2013 dan masih hanya ada jurusan D3 kebidanan, jadi saya ambilnya D3 kebidanan. Setelah itu terus kan tadi sudah dijelasin ya, ada D3, ada D4, S1 dan profesi. Selain S1 dan profesi, ada juga S2, Magister Kebidanan. Tapi kalau kita mau jadi bidan, setidaknya kita menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan. Terus setelah selesai pendidikan D3 Kebidanan, kita belum tentu bisa langsung jadi bidan. Ada satu tahap lagi untuk jadi bidan, yaitu ujian kompetensi. Supaya apa ujian kompetensi? Supaya mendapatkan SIM-nya kita, yaitu STR atau surat tanda registrasi bidan. Ujian kompetensi itu apa sih? Ujian kompetensi itu seperti ujian nasionalnya anak sekolah, tapi ini ujian nasionalnya mahasiswi atau mahasiswa khususnya di dunia kesehatan. Nanti di ujian kompetensi itu, setelah kita lulus ujian kompetensi, kita akan mendapatkan sertifikat hukum. Sertifikat itu
form itu nanti kita gunakan untuk mendaftarkan STR kita, biar kita dapat STR atau surat tanda registrasi bidan itu. Setelah kita sudah punya ijazah dan sudah punya STR, kita selanjutnya jadi bidan. Jadi bidan, tapi mau jadi bidan di mana? Oke, kebanyakan orang-orang bilang bidan itu sekarang peluang kerjanya sedikit, tapi jangan salah. Kita kalau mau dapat kerja itu sebenarnya dari niatnya kita sendiri, mau enggak kita kerja, atau sebenarnya kita itu pingin kerja enggak. Kalau kita pingin kerja, badai rintangan pasti akan kita lewati untuk mendapatkan pekerjaan. Terus dimana kita bisa dapat kerja untuk profesi kita bidan? Kita bisa kerja di yang pertama yang pastinya di rumah sakit. Setelah di rumah sakit, bisa di klinik bersalin, bisa buat bidan praktek mandiri sendiri, terus bisa di instansi pemerintahan, terus di mana lagi ya, terus bisa buat home care, dan yang pastinya di puskesmas juga seperti saya kerjanya di puskesmas. Selain di beberapa tempat yang tadi, kalau ada yang cita-citanya pingin ngajar, bisa juga loh jadi pengajar di kampus kebidanan atau di Poltekkes, atau bisa jadi jadi penjaga laboratoriumnya kebidanan. Tapi biasanya D3 kebidanan belum bisa jadi dosen. Paling rendah S1 kebidanan, tapi yang paling bagus untuk jadi dosen yaitu sudah selesai S2-nya gitu. Terus yang terakhir, kenapa sih kita harus jadi bidan, atau alasannya apa kita mau jadi bidan? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mau jadi bidan karena suruhan orang tua. Biasanya sih kebanyakan teman-teman saya 40% mahasiswa kebidanan biasanya karena kemauan orang tuanya, bukan kemauannya dirinya sendiri. Tapi ada juga yang kena cita-cita. Jadi walaupun dari kemauannya orang tua, teman-teman tahu teman-teman mengapa harus tetap melanjutkan kebidanannya? Karena apa? Ya, karena ada keuntungannya jadi bidan. Keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman akan jadi orang pertama yang akan memegang makhluk Tuhan yang baru dilahirkan. Jadi kalau teman-teman nanti kerjanya di ruang bersalin dan menolong persalinan, tangan teman-teman ini akan pegang bukan manusia pertama ya. Kalau manusia pertama itu Nabi Adam, kita lahir Nabi Adamnya sudah nggak ada, tapi manusia baru yang Tuhan ciptakan. Sebelum orang tuanya megang, teman-teman sudah megang duluan, dan itu akan jadi satu kebahagiaan sendiri. Selain itu, apalagi ya, buat saya keuntungan yang paling buat saya bahagia jadi bidan itu bisa tolong lahiran dan bayinya selamat. Sekian pembahasan kita tentang jadi bidan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan yang ingin jadi bidan semoga memotivasi teman-teman untuk menjadi bidan atau menjadi mahasiswi kebidanan dulu. Sekian vlog pertama dari saya. Semoga informasi dari video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin jadi bidan. Bye bye. Assalamualaikum teman bidan.